Kementerian Agama menulis aturan-aturan azan, tidak boleh keras, volumenya harus kecilin, tidak boleh lama-lama. Kalau ada pengajian khutbah Jumat tidak boleh pakai mic yang dicorong, harus di dalam saja. Pengajian juga begitu, terakhir juga dilarang dan sebagainya, sudah dibuat begitu. Itu disosialisasikan, seluruh ulama se-Indonesia menolak dengan keras. Saya masih sekolah SMP, tadi saya mendengar kaset rekaman Kiai Haji Syukron Ma'mun, tokoh NU, berpidato sekeras-kerasnya di depan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Sudarmono. Jangan coba-coba mengatur azan di negeri Indonesia. Indonesia merdeka dengan perjuangan orang Islam dan para ulama. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi siar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini Pak Harto membatalkan aturan itu. Kurang apa kuatnya Pak Harto 32 tahun jadi presiden? Nggak main paksa. Orang Islam 88,7% di Indonesia nggak setuju, ya sudah. Yang perlu dikecilkan volumenya itu bukan mikrofon waktu azan, karena azan ini memang harus keras. Yang perlu dikecilkan itu volume dolar yang sekarang sudah hampir 15.000. Turunkan dolar, tunjukkan kau hebat bekerja, bukan menurunkan volume azan kau atur-atur. Kalau memang tidak senang dengan Islam, bilang terang-terang, bikin barisanmu melawan Islam biar kita tahu mana lawan, mana kawan. Jangan sembunyi dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Jantan, coba tunjukkan jantan memang tidak senang dengan Islam, tunjukkan biar kami tahu juga. Giliran main musik 5 km masih terdengar, 35.000 watt dipasang mikrofonnya. Kok nggak dikeluarkan peraturan mengatur suara konsep musik yang nggak sembahyang lagi, orang yang nggak sholat lagi, buka aurat, joget maksiat. Kok nggak ada peraturan mengaturnya? Azan kue atur-atur. Semua orang Islam akan mendidih darahnya kalau mendengar seperti ini. Di hari Jumat, hari terbaik yang pernah disinari matahari sejak awal bumi diciptakan sampai hari kiamat, hari agung ini Allah kumpulkan kita di Masjid Az-Zikra Sentul untuk sama-sama menundukkan jiwa raga kita, menyembah Allah SWT, memenuhi panggilan azan, melaksanakan fardu salat Jumat berjemaah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini satu sunnah yang besar yang hari ini masih berjuta-juta orang Islam meninggalkannya. Kalau salat Jumat saja mereka tidak jaga, bagaimana salat 5 waktu mereka mau jaga? Orang yang meninggalkan salat
adalah manusia paling bejat di muka bumi ini. Orang yang menghardik anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin, di dalam Quran disebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan menolak memberi makan orang miskin. Ini disebut pendusta agama. Tapi orang yang meninggalkan sholat bukan pendusta agama. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din. Itu sholat adalah tiang agama. Siapa mengerjakan sholat, dia telah membangun, menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan agama, meninggalkan sholat, barang siapa meninggalkan sholat, orang itu telah mengambrukkan agamanya, telah menghancurkan agamanya, telah merobohkan agamanya. Lebih parah orang yang tidak sholat daripada orang yang menghardik anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Mereka pendusta agama, tapi meninggalkan sholat, menghancurkan agama, merobohkan agama. Kalau ada orang merobohkan masjid ini, kita akan ramai-ramai menangkap orang itu dan membawanya ke kantor polisi. Ini manusia bejat, merobohkan masjid. Tapi orang yang tidak sholat bukan merobohkan masjid, merobohkan agama. Berapa banyak hari ini anak kita kandung, lahir batin, air darah kita mengalir di tubuhnya. Bertahun-tahun meninggalkan sholat, tidur di bawah atap rumah kita, di sebelah dinding kamar tidur kita. Kita beri makan, kita beri sekolah, kita berikan sepeda motor, dipasang AC, air condition, dia punya kamar supaya sejuk. Tapi dia sehari-hari meninggalkan sholat. Kata Rasul, ini orang mengambrukkan agama, merobohkan agama. Orang merobohkan agama kita kasih makan siang malam, disekolahkan, diservis. Merobohkan masjid kita tangkap, bawa kantor polisi. Semestinya anak kita kalau tidak sholat, kita mesti lebih menangis lagi. Sebab anak kita lebih bejat dari manusia yang menghancurkan masjid, lebih bejat dari manusia yang menolak memberi makan orang miskin dan membentak-bentak anak yatim. Kita harus kumpulkan anak kita. Kamu sudah akan balik nak, sholatlah nak. Kalau kau tinggalkan sholat, kau adalah manusia paling bejat. Kamu merobohkan agama kita. Ini kunci sepeda motor kau pegang. Besok subuh, setengah jam sebelum azan subuh, kau bangunkan bapak. Sama-sama kita mandi, sama-sama kita pergi ke masjid. Bawa sepeda motor, bapak sudah tua, nggak bisa lihat jalan dengan baik. Mari sama-sama kita bangun agama kita. Jangan kita jadi peroboh-peroboh agama. Hari ini kita harus nangis dengan anak kita. Rasulullah melarang kita mengeluarkan suara keras. Allah melarang kita bersuara keras. Sejelek-jelek suara adalah suara seperti suara keledai di tengah-tengah pasar. Kalau kita bersuara keras di depan Nabi, amal-amal ibadah kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbakar hangus seperti rumput dibakar api. Yang boleh bersuara keras adalah ketika mengumandangkan azan. Rafa'as saut, menegakkan suara setinggi-tingginya. Nabi bermusyawarah ingin memanggil orang sholat berjemaah dengan para sahabat. Sebagian mengusulkan kita pasang tanduk, kita tiup tanduk, panggil orang tiup tanduk trompet. Kata Nabi, aku tidak suka, itu cara orang Yahudi mengumpulkan umatnya untuk sembahyang. Satu sahabat lagi, ayo kita pukul lonceng. Aku tidak suka, itu cara orang Nasrani mengumpulkan umatnya untuk sembahyang.
Yang satu lagi bilang kita pasang api yang besar. Aku tak suka, kata Nabi, itu seperti orang Majusi mengumpulkan orang untuk sembahyang. Musyawarah ditutup, kata Nabi, kita tangguhkan dulu musyawarah ini.